Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait Full Raw Manga Record of Ragnarok chapter ke-87, yang mana kita akan diperlihatkan pertarungan antara Okita Souji versus Susanoo Ono Mikoto, yang mana kita di sini melihat bahwa Okita Souji mengeluarkan seluruh kemampuannya karena pada saat ini Okita Souji dalam keadaan sehat walafiat, dan juga Susanoo Ono Mikoto akan diperlihatkan pedang suci miliknya yaitu Kusanagi. Jadi seperti apakah kisahnya di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan Okita Souji yang sudah bersiap akan menyerang Susanoo Ono Mikoto, di mana dia sangat bersemangat untuk melakukan serangan tersebut. Kemudian di sini para dewa yang melihat itu berkomentar, petarung manusia itu dekat sekali, apa sepertinya agak menakutkan ya. Kemudian seluruh anggota Shinsengumi pun langsung menyemangati Okita Souji dengan mereka mengatakan, Okita-kun, sepertinya dia merencanakan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Sudah lama aku tidak melihat Souji tampil dengan prima dengan tubuh yang sehat dan bugar. Wah, aku sampai kesemutan saking semangatnya. Yang ternyata dalam keadaan ini Okita Souji sudah sehat secara fisik dan juga mental, yang mana tubuhnya yang tidak bisa menahan kekuatannya sekarang sudah normal, sehingga Okita Souji akan mampu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Dewa Susanoo Ono Mikoto. Tetapi di sisi lain, para orang-orang Amerika yang terlihat di bangku penonton seluruh umat manusia, mereka malah tidak yakin terhadap Okita Souji, sehingga mereka mengatakan, apa orang sekecil itu adalah Hitokiri terkuat umat manusia, tapi dia lebih mirip seperti anak-anak. Waduh, disebut anak sekecil itu ya. Seperti lagu-lagu anak sekecil itu berkelahi. Dah lah, gak usah dimasukin. Kemudian di sini, setelah mendengar hal tersebut, Kando Isama pun mengatakan dalam hatinya, ya, begitulah. Tunjukkan pada aku Souji, itulah alasan kamu ditakuti sebagai pendekar pedang terkuat di akhir zaman Edo. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa Okita Souji mulai menyerang Susanoo Ono Mikoto dengan secepat kilat. Lalu di sini Heimdall pun mengatakan, Okita Souji langsung menyerang Dewa Pedang. Sedangkan di bangku VIP Dewa Yunani, Ares berkata, dia terlalu meremehkan lawannya yang seorang dewa. Semuanya akan berakhir dalam sekejap mata. Dan pada saat itu juga wasit pun mengatakan, mereka berdua saling menyerang satu sama lain. Dan pada saat Susanoo bersiap untuk menahan serangan dari Okita Souji, tiba-tiba saja Okita Souji dengan cepat menghilang di hadapan Susanoo Ono Mikoto. Ares pun yang melihat hal tersebut malah mengatakan, dia menghilang. Tapi sekejap kemudian, ternyata Okita Souji sudah ada di samping Susanoo Ono Mikoto dan ingin menebas Susanoo Ono Mikoto. Dengan tebasan tersebut, ternyata Susanoo Ono Mikoto berhasil menghindari serangan dari Okita Souji. Okita Souji pun langsung mendarat, tetapi dengan cepat juga Okita Souji langsung melompat ke arah Susanoo Ono Mikoto, di mana Susanoo belum sempat untuk menginjakkan pijakannya ke tanah. Di situ Okita Souji pun langsung menghantamkan pedangnya kepada Susanoo, tapi Susanoo berhasil menangisnya menggunakan pedangnya lagi. Susanoo pun tertawa dan mengatakan, wah, bagus juga. Kau lebih cepat dari yang ku bayangkan. Sangat gila sampai aku tidak punya waktu untuk menyalipmu. Wah, jadi kalau begitu, bagaimana dengan ini? Yang mana kita bisa melihat bahwa Susanoo Ono Mikoto mulai terbawa suasana dan mulai menyerang Okita Souji. Di mana di sini Susanoo Ono Mikoto mulai menghempaskan Okita Souji. Namun pada saat dihempaskan, ternyata Okita Souji berhasil menghindarinya dan loncat ke atas Susanoo Ono Mikoto. Dan malah hal tak terduga terjadi, yang mana Okita Souji di sini menjadikan lutut Susanoo Ono Mikoto menjadi pijakan, sehingga dia bisa menyerang langsung kepada Susanoo Ono Mikoto. Dan pada saat serangan tersebut, Susanoo pun langsung tidak kehabisan ide dan dia pun menggeserkan kakinya agar pijakan Okita Souji mulai goyah, dan serangan Okita Souji pun berhasil ditangkis oleh Susanoo Ono Mikoto menggunakan pedang sucinya. Kemudian Susanoo pun mengatakan, jangan-jangan kau menguasai teknik Tenen Rinsin Ryu terkuat dalam pertarungan ya. Haha, begitu ya. Kemudian di sini Susanoo pun langsung menghempaskan Okita Souji ke arah genteng. Okita Souji pun yang di atas genting, dia sendiri mengeluarkan pancaran mata berwarna merah.
Dan dia berkata, sangat menyenangkan bukan, Dewa Pedang? Lalu di sini Okita Shoji pun tidak hentinya dan dia malah berlari ke arah Susanoo no Mikoto dengan mengitari genting-genting yang ada di atas Susanoo no Mikoto. Dan dari belakang Susanoo no Mikoto, Okita Shoji langsung menyerang. Namun Susanoo no Mikoto berhasil menghindari serangan dari Okita Shoji. Kemudian di sini Susanoo pun ingin menyerang Okita Shoji dari belakang. Namun pada saat itu juga Okita Shoji langsung bergerak dengan sangat cepat mengintari Susanoo no Mikoto untuk menyerangnya secara langsung. Dan benar saja, tebasan Okita Shoji sangat dekat Susanoo no Mikoto. Tetapi hal tersebut belum cukup karena Susanoo no Mikoto berhasil menghindari serangan tersebut. Susanoo pun tertawa dan mengatakan, ini sangat menyenangkan. Tapi di bangku penonton Yunani, Ares dan Hermes berdiskusi dan mengatakan, kecepatan macam apa itu? Itu bukan hanya tentang kecepatan, tekniknya sudah seperti kilatan. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah musuh menjadi dua. Kemudian setelah mendengar itu, Zeus mengatakan, apa? Naluri membunuh yang sangat mengerikan ya. Kemudian dari situ Susanoo berkata, ya itulah anak iblis Okita Shoji. Kemudian di sini kita pun dijelaskan apa efek dan mengapa mata Okita Shoji menjadi merah dan bahkan Okita Shoji memiliki kecepatan tersebut. Di sini diceritakan mata merah yang dimanifestasikan oleh Okita Shoji saat ia mencapai keadaan maksimalnya, dijuluki sebagai Onigo, sang anak iblis. Mata yang merah membara itu adalah bukti pembakaran cepat dalam hidupnya. Berkat jantungnya yang mengirimkan volume darah 3 kali lipat dari jumlah normalnya, semua sel otot di tubuhnya terbangun. Sehingga kemampuan itu menjadi digunakannya secara maksimal untuk melatih tubuhnya. Sehingga kemampuan fisiknya jauh melebihi manusia biasa. Dan itulah mengapa Okita Shoji memiliki kecepatan dan kekuatan layaknya dewa di atas manusia rata-rata normal. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa Okita Shoji mulai menyerang Susanoo no Mikoto. Namun ternyata serangannya masih belum cukup dan berhasil dihindari oleh Susanoo no Mikoto. Namun pada saat kuda-kuda terakhir, Susanoo nampak terkejut. Dan para anggota Shinsengumi pun mengatakan, ya dia datang, teknik spesial Okita Shoji, majulah. Kemudian Okita pun mengatakan, aku mulai, 1. Yang mana di sini nampak Okita Shoji mulai menusuk ke arah Susanoo no Mikoto, tapi Susanoo no Mikoto berhasil menangkisnya. Kemudian serangan yang kedua, tusukan kedua membuat Susanoo makin terpojok. Kemudian serangan ketiga membuat Susanoo makin terpojok lagi. Yang mana jurus tersebut merupakan Sansatsu Yozen Datsu Tenen Rinsen Ryu, yaitu teknik Rinsen Ryu 3 tahap yang menggunakan tusukan 3 tahap secara terus-menerus tanpa henti dan juga tanpa napas, tidak akan membiarkan lawannya menyerah begitu saja. Namun ternyata teknik mematikan tersebut berhasil ditangkis oleh Susanoo no Mikoto. Heimdall pun mengatakan, teknik mematikan Sansatsu Yozen Datsu milik Okita Shoji berhasil dihentikan oleh Susanoo di saat-saat terakhir. Kemudian para anggota Shinsengumi pun berkata, weh, dewa itu boleh juga ya. Apa dia serius? Dia benar-benar menghentikan teknik Sansatsu Yozen Datsu Shoji pada percobaan pertamanya. Sialan, kupikir dia akan tamat dengan teknik itu. Susanoo pun di sini mengakui kekuatan Okita Shoji sehingga dia mengatakan, jadi ini ya kecepatan dewa dari teknik Sansatsu Yozen Danzu ya. Teknik yang benar-benar gila. Kau setuju kan, Okita Shoji? Sedangkan di bangku VIP Yunani, Ares berkata, dia berhasil menghentikan serangannya. Tapi aku mendengar suara aneh. Apa kalian juga berpikir kalau senjata ilahinya rusak? Tapi di sini Ares mengatakan, tidak juga. Yang rusak itu adalah sarung pedangnya, yang mana kita bisa melihat bahwa ternyata Susanoo no Mikoto mulai mengeluarkan pedang aslinya, yaitu pedang Kusanagi. Kemudian Susanoo pun mengatakan, sungguh pedang yang agung itu, salah satu harta suci surgawi tertinggi, Ameno Murakumo no Tsurugi, pedang surgawi pengumpul awan. Kemudian Heimdall pun mengatakan, Susanoo akhirnya menghunuskan pedangnya, yaitu Ameno Murakumo akhirnya terungkap, atau bisa disebut yaitu pedang Kusanagi. Namun pada saat melihat pedang tersebut, malah orang-orang tidak percaya apakah itu benar-benar pedang Kusanagi. Sehingga salah satu penonton mengatakan, itu pedang Ameno Murakumo no Tsurugi tah? Tidak mungkin. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, itu hanyalah katana biasa. Pedang itu benar-benar berbeda dengan Ameno Murakumo no Tsurugi yang ada di buku sekolah. Bukankah penampakannya juga dijelaskan dalam sejarah Jepang ya? Namun pada saat itu juga salah satu tokoh mengatakan, kelengkungan itu dan pola bilahnya kurasa itu masih belum cukup. Yang ternyata yang berbicara adalah para ahli pandai pedang umat manusia dari Jepang.
dia adalah Hoki Yatsuna. Dia berkata, meskipun itu karyaku sendiri, aku sangat terkesan. Kemudian ada Sanjo Munechika, yaitu sang ahli pedang yang bisa membuat pedang Mikazuki Minechika. Dia pun mengatakan setuju. Lalu ada lagi Awatakuchi Kunitsuna, yaitu sang pembuat Onimura Kunitsuna. Dia mengatakan, tidak diragukan lagi, pedang itu memang yang terbaik dalam sejarah. Lalu di sisi dewanya ada seseorang dewi, sang pandai besi dari Jepang. Dia adalah Kanayogo. Dia berkata, "Hoho, seperti yang kuharapkan. Lagi pula, sebagai pandai besi, aku ternyuh oleh pedang suci legendaris Ameno Kurakomo." Kemudian di sini ternyata Hephaestus pun membantu. Dia pun mengatakan, persatuan pandai besi yang dikumpulkan dari masing-masing dewa dan manusia menuangkan keterampilan terbaiknya ke dalam penempaan pedang itu. Itulah sebabnya pedang itu adalah pedang pamungkas, yang ternyata pedang Susanoo no Mikoto, yaitu Kusanagi, dibuat ulang oleh pencampuran dewa dan juga manusia. Sang ahli pandai besi sepanjang sejarah dewa dan juga umat manusia menciptakan pedang yang begitu menakjubkan yang bisa dipakai oleh Susanoo no Mikoto. Kemudian di situ Heimdall pun mulai mengatakan, luar biasa, informasi yang luar biasa. Jadi pedang yang digunakan oleh Susanoo no Mikoto adalah hasil kolaborasi antara dewa dan juga umat manusia. Kemudian di sini Susanoo pun mengatakan, sayang sekali aku tak bisa memberikan perkenalan yang jauh lebih hebat dari itu. Ya, mau bagaimana lagi? Setelah mendengar hal tersebut, Okita Soji pun berkata, oh, itu pedang yang sangat bagus. Kemudian Susanoo pun dengan senang hati dia memperlihatkan kekuatan pedangnya kepada Okita Soji dengan berkata, iya kan, karya tangan ini, pedang agung ini, memangnya seseorang bisa menolaknya. Di seluruh langit dan bumi, inilah pedang terhebat. Aku menamakannya Onigiri Ameno Murakumo, yaitu pedang pembunuh iblis surgawi, yang mana iblis surgawi itu merujuk kepada Okita Soji menurut Susanoo no Mikoto. Kemudian Susanoo pun mengatakan lagi, aku tidak pernah menyangka akan tiba harinya untuk menggunakannya. Satu-satunya pedang yang cocok untuk pertarungan ini, untuk membunuh si anak iblis ini, yaitu kau. Kemudian setelah mengucapkan hal tersebut, kita pun kembali ke panel, yaitu di sisi penonton, umat manusia, yang mana kita diperlihatkan Miyamoto Musashi dan juga Sasaki Kojiro yang sedang berdiskusi. Di sini mereka mengatakan, pedang itu bukan hal biasa, itu memang luar biasa. Sejujurnya aku sangat terkejut. Aku tidak pernah berpikir manusia dan dewa akan bekerja sama untuk menggabungkan pedang menjadi katana. Kemudian Hirsch pun berkata, tidak masuk akal, senjata suci ilahi itu memperkuat Tuan Susanoo lebih dari ekspektasiku. Dia memang tidak biasa. Ya, saatnya membuat pedang ini sesuai dengan namanya, ucap Susanoo no Mikoto. Kemudian Susanoo pun langsung mengambil kuda-kuda dan kita pun dijelaskan. Dewa Pedang mengambil sikap kuda-kuda untuk pertama kalinya dalam pertarungan mematikan ini. Dan itu di luar dari hal yang biasa. Itu adalah Seigan. Dan pada saat itu juga, pada saat Susanoo no Mikoto membuat sebuah kuda-kuda berpedang untuk pertama kalinya, ternyata orang-orang pun langsung tercengang dan mengatakan, apa dia itu dewa pedang? Sepertinya aku masih punya banyak harapan. Tapi kuda-kudanya menurutku biasa saja, ucap orang yang awam. Tetapi orang yang menyadari hal tersebut, para pendekar-pendekar pedang malah mengakui teknik-teknik tersebut adalah teknik-teknik pedang di daerahnya masing-masing. Salah satu orang Jepang mengatakan, bukan, mustahil, itu adalah Soujudan. Jangan biarkan kau terintimidasi oleh kuda-kudanya. Namun, orang dari luar negeri mengatakan, tidak, itu adalah kuda-kuda Ox the Bull. Dia bersiap akan menusuk lawan. Tetapi orang dari Paris mengatakan, memangnya apa yang kau lihat itu kuda-kuda Albert the Fool. Dia bersiap untuk melawan. Seorang samurai pun mengatakan lagi, tidak. Bagiku itu tampak seperti kuda-kuda Hasou no Kame Hachihoko. Namun, orang yang lain berkata, bukan, itu kuda-kuda khas dari Spanyol. Ada lagi yang berkata, dasar bodoh, tidak peduli bagaimana kau melihatnya, itu sudah pasti gaya Prancis. Namun orang lainnya berkata lagi, dasar orang-orang itu, apa sih yang sebenarnya mereka bicarakan? Dan pada saat itu juga, ternyata banyak pendapat yang berbeda terkait kuda-kuda dari Susanoo no Mikoto. Namun di sini dijelaskan, pada saat para pendekar lainnya sedang membuat keributan terkait gaya kuda-kuda itu, orang pertama yang menyadari sesuatu yang tidak biasa yang saat ini sedang terjadi adalah si anak iblis itu, Okita Soji, yang langsung sadar tipe kuda-kuda milik Susanoo no Mikoto, yang mana kuda-kuda tersebut merupakan kuda-kuda yang luar biasa. Bahkan yang lain pun sangat tercengang dan mengatakan,
Tanpa menunda lagi, para pejuang Bakumatsu yang ganas dan para Master Sengoku menyadari kuda-kuda yang luar biasa dari Sanao no Mikoto. Bahkan Sasaki Kojiro mengatakan, pria itu memang luar biasa hebat ya. Miyamoto Musashi berkata, jadi seperti itu kuda-kuda dari dewa pedang Susanoo no Mikoto. Namun Hirsch yang tidak mengerti mengatakan, ada apa dengan kalian? Bukankah dia hanya berdiri di sana dengan gaya biasa seperti ini? Lihatlah. Namun Sasaki mengacukannya dengan mengatakan, tidak, itu adalah puncak dari ilmu pedang. Bukan mereka yang menginginkannya seharusnya bisa melihatnya. Kuda-kuda itu adalah segalanya. Dan di situ kita pun dijelaskan, benar, hal itu di luar dari Seigen. Susanoo pun mengatakan, kalau kau benar-benar Okita Shoji, kau pasti bisa melihatnya, iya kan? Dan setelah itu kita bisa melihat di pandangan Okita Shoji bahwa kuda-kuda milik Susanoo no Mikoto merupakan kuda-kuda paling sempurna. Kuda-kuda bertahan sekaligus menyerang tanpa celah. Yang mana kita bisa melihat bahwa Susanoo no Mikoto bisa menggunakan kuda-kuda dari berbagai aliran pedang yang ada di seluruh dunia. Dan hal tersebut disebut sebagai Shinra Yoyo Rozu. Kemudian setelah itu Susanoo pun mengatakan, apa yang ada padaku sekarang semuanya adalah pedang. Baiklah, Okita Shoji, jangan kau terkejut begitu. Tunjukkan semua yang kau punya, Okita Shoji. Dan padahal pun selesai, di mana Susanoo no Mikoto akan mulai serius menghadapi Okita Shoji, sang dewa pedang. Nah, itu adalah minasan terkait pembahasan Full Raw Manga Record of Ragnarok chapter ke-87, yang mana kita diperlihatkan anak sekecil itu bertarung dengan Susanoo no Mikoto. Dan juga untuk bocoran bulan depan bahwa pertarungan akan beralih di luar pertarungan Record of Ragnarok antara Buddha, Odin, dan juga Beelzebub. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selalu tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!